Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alifia, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ima. apa kabar Ibu Alifia? Alhamdulillah, seperti biasanya masih dalam keadaan semangat dan sehat insya Allah. Bu Alifia, saya ingat terakhir waktu kita ketemu pas di eh, LK Lokakarya 3. Nah, di situ sepintas saja Bu Alifia mengatakan kepada saya, ini baru saya ingat kebetulan. Bu Alifia, saya perhatikan pada waktu itu, kayaknya Bu Alifia kan bilang pada waktu itu, Bu Ima, ini saya harus standby langsung berangkat ke Makassar. Wow, sibuk banget Bu Alifia kayaknya seminggu kemarin ini saat saya ketemu Anda di Lokakarya. Karena saya pikir setelah Lokakarya kita sempat-sempat kumpul untuk foto-foto, ternyata enggak, berarti betul-betul Bu Alifia pada waktu itu sangat sibuk ya. Iya, eh, maaf sekali Bu Ima, kemarin saat Lokakarya memang saya sedikit eh, kewalahan karena saya lagi ada kegiatan yang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Lokakarya dan memang di minggu kemarin akhir liburan semester itu banyak sekali kegiatan yang membutuhkan perhatian dan saya harus menyelesaikannya dengan segera. Saya Hmm. apa ya Bu ya agak kewalahan gitu. Oh iya, padat juga ya Bu Alifia. Luar biasa sekali sebenarnya kalau ketika kita bisa menjalani dua kegiatan eh, penting ya di waktu bersamaan. Wah, eh, oh iya, Bu Alifia pada saat ini ada lagi tidak sibuk kan? Boleh kita diskusi sebentar, kira-kira 10 menitan lah. Ya, iya Bu. Saya juga memang lagi butuh teman berbicara Bu. Lagi sumpek ini pikiran. Oke Bu Alifia, terima kasih banyak atas antusiasnya untuk mau bercerita dengan saya. Uh, Bila dalam keadaan seperti ini, memang kita butuh untuk bercerita supaya keadaan kita lebih rileks ya. Baik, ya Bu Alifia, kita langsung saja ya. Ya Bu. Uh, Bu Alifia, sebenarnya apa sih yang Bu Alifia sedang rasakan pada saat ini yang betul-betul membuat Bu Alifia merasa bahwa di seminggu kemarin ini betul-betul keadaan Bu Alifia seperti dalam keadaan yang betul-betul tidak stabil pada saat itu. Apa sih? Uh, iya Bu, jujur sekarang saya lagi ada di posisi yang jenuh pada apa ya? Bukan jenuh pada kehidupan ya, tapi jenuh pada rutinitas yang sangat padat. Saat ini saya selain kita sama-sama ikut di PPGP Angkatan 10, saya juga sedang dalam proses pelatihan asesor Ibu. Kedua kegiatan ini sama-sama menuntut saya untuk bisa fokus dan pada kegiatan ini seperti yang Ibu ketahui di PPGP kan kita punya rundown kegiatan yang lumayan padat ya, hampir sama dengan pelatihan yang tengah saya ikuti. Jadi saya agak gimana ya, kewalahan Bu mengatur bagaimana eh, saya bisa menyelesaikan keduanya. Itu Bu. Oh iya, betul-betul kompleks ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi itu pasti ada solusinya. Ah, eh, kalau tidak keberatan nih Bu Alivia, boleh tidak Bu Alivia menggambarkan
kondisi yang Ibu Alifia harapkan sesungguhnya itu seperti apa sih? Ya kalau mau jujur sih Bu, saya harapannya kan sekarang buat istirahat saja selalu terpikirnya ke tugas, ke jadwal due date. Saya sih harapannya mimpi saya tuh punya kehidupan yang seperti dulu, bisa santai di sore hari, cerita-cerita dengan keluarga, bisa istirahat dengan tenang tanpa memikirkan tugas-tugas, bisa ada waktulah me time sendiri untuk bisa membahagiakan diri sendiri walaupun hanya berbaring atau nonton TV. Itu yang sebenarnya yang saya impikan Ibu di kondisi sekarang ini. Oke Bu Alifia, satu hal yang paling saya tandai dari sekian yang Ibu Alifia sampaikan, banyaknya kondisi yang Ibu Alifia tadi ceritakan, ada satu hal yang menarik yang ingin saya gali dari Bu Alifia, yaitu yang menginginkan waktu me time yang berkualitas. Nah, namun Bu Fia sendiri merasa terlalu overthinking terhadap hal-hal yang dihadapi. Kira-kira nih, hal apa yang bisa mengurangi overthinking Bu Fia ini terhadap sesuatu pekerjaan? Iya Bu, memang benar kalau saya menghadapi sesuatu itu selalu pikirannya terlalu berat, berat di awal ya Bu. Makanya betul kata Bu Ima tadi bahwa saya terlalu overthinking terhadap pekerjaan. Apa ya? Saya mungkin bisa bersikap lebih tenang menghadapi apa yang saya hadapi karena biasanya Mhm. saya uring-uringan Bu. Mungkin saya harus fokus dulu ke materi yang dibawakan sebelum saya berpikir tugasnya ini apa, tugasnya akan Oke. seberat apa, mungkin seperti itu ya. Hmm. Kadang memang saya berpikirnya sebelum buka modulnya, saya langsung berpikir, aduh tugasnya nanti akan ribet, akan memakan waktu. Itu yang mungkin akan mengakibatkan waktu saya banyak terbuang di situ, Ibu ya. Oke. Hmm. Saya bisa memahami kondisi yang Ibu Alifia rasakan pada saat ini atau pada saat uh, atau pada saat itu. Nah, sekarang kalau menurut Bu Alifia, ketika saat Ibu Alifia merasa tenang dan rileks dalam menghadapi sesuatu, apa ada impact yang bisa Bu Alifia rasakan dalam menyiasati masalah tentang manajemen waktu yang saat ini Bu Alifia alami? Ya, tentunya akan ada ya Bu ya. Karena eh, untuk overthinking saja itu memerlukan waktu. Berpikirnya itu pasti akan membuang waktu seperti yang saya alami sekarang. Kalau saya membayangkan kalau saya bisa rileks membuka modul, membaca dengan tenang materi dan mengerjakan tugasnya sesuai dengan urutannya yang benar tanpa overthinking ya tentunya akan lebih bagus dan lebih termanage waktunya ya. Oke. Nah, sekarang berdasarkan apa yang disampaikan tadi Ibu Alifia. Nah, Ya, kira-kira ini kalau besok saat mm-mm. Bu Alifia kembali dihadapkan pada rutinitas kegiatan yang 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 sering Ibu Alifia jalani ini, nah kira-kira yang pertama yang akan Ibu Alifia coba lakukan kira-kira apa? Ya, mungkin saya akan mencoba untuk lebih tenang. Jika dibutuhkan, saya akan berusaha mengaplikasikan teknik yang kemarin kita pelajari, Bu, ya. Ada teknik menstabilkan keadaan dengan stop gitu ya, mindfulness Mhm. untuk supaya saya bisa ya itu overthinking saya terhadap sesuatu bisa saya redam. Saya akan berusaha untuk mengatur kondisi saya di kondisi stabil agar saya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, Ibu. Oke, berarti Bu Alifia akan mengatur waktu,
dalam menyelesaikan tugas sehingga dapat lebih efisien ya, seperti Iya. itu. Nah, eee, terus, kira-kira mudah tidak melakukan itu? Atau sesusah apa menurut Bu Alifia untuk melakukan hal yang tadi? Saya pikir untuk, mencoba tenang dan fokus itu bukan hal yang terlalu susah ya, Bu. Cuma kemarin-kemarin saya kadang lupa untuk bisa tenang, terlalu duluan, ininya, Prasangka. overthinking-nya. Iya, saya lupa untuk, ternyata kita harus tenang dulu ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan Betul, tidak sulit lah. betul betul Bu Pia. Nah, menurut Bu Pia, hal apa saja yang bisa mendukung atau menguatkan teknik yang akan Bu Alifia lakukan agar Bu Alifia bisa jalani, keseharian serta kegiatan, sehingga nanti, rasa overthinking, itu bisa berkurang sehingga masalah manajemen waktu Bu Alifia ini bisa teratasi. Nah, eee, kalau kalau Bu Alifia kemarin sudah melakukan relaksasi dengan, teknik materi yang sudah kita pelajari di CGP dengan berrelaksasi dengan, teknik mindfulness stop ya, mungkin ada hal lain, dukungan lain yang bisa kita lakukan? Iya, Bu. Saya berpikirnya menghayalkan, saya bisa apa ya, seperti kemarin saya sangat terbantu juga di praktek itu pada saat lokakarya, saya mungkin dibantu dengan instrumen lembut, Bu, untuk relaksasi Mhm, karena, eee, saya pikir dengan cara itu, saya akan lebih mudah untuk, menstabilkan, kondisi psikologis saya saat akan mempelajari modul, supaya ya kembali overthinking saya tidak muncul saat itu. Mungkin seperti itu. oke baik Bu Alifia. Ternyata percakapan kita sudah sampai pada, di mana Bu Alifia bisa memikirkan tentang, terhadap masalah Bu Alifia yang hadapi terkait manajemen waktu. Nah, eee, kalau sekarang nih setelah Bu Alifia sudah bisa, memikirkan hal ini, hal apa yang akan saya lakukan, nantinya seperti ini. Kalau sekarang bagaimana, eee, perasaan Bu Alifia sekarang ini? Mmm, saya bersyukur sekali hari ini bisa, eee, berbicara dengan Bu Ima, karena jujur apa yang saya alami, tentang, kondisi saya yang kadang keteteran waktu, tugas numpuk yang harusnya bisa selesai hari ini satu, akhirnya besok baru dilanjut lagi. Saya kemudian memahami bahwa sebenarnya kendala yang saya hadapi itu bukan dari luar, bukan karena tugasnya berat, tapi, karena saya yang, faktor psikologis saya, yang mungkin kurang bisa manage pikiran, Mhm. sehingga alhamdulillah hari ini saya bisa menyadari bahwa, untuk menghadapi itu saya perlu, fokus, tenang, dan mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan tahapannya. Seperti itu, Ibu. Oke Bu Alifia, luar biasa ya. Apa yang kita bicarakan pada hari ini sangat membuat saya bersemangat, banyak hal juga yang saya dapatkan, dengan berdiskusi bersama Bu Alifia. Iya, kita sudah sampai pada titik terakhir, satu, perkataan, tetap semangat Bu Alifia dalam menjalani kegiatan-kegiatannya. Saya yakin Bu Alifia pasti bisa menjalani semuanya dengan baik dan bahagia, dan terima kasih buat waktunya, sampai jumpa kembali. Terima kasih, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Waalaikumsalam. Bu Alifia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Pia. Ah, apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Saya lihat Ibu Ima ceria sekali hari ini. Saya senang sekali hari ini bisa diberikan ruang untuk bisa
berdiskusi ya. Kita cerita-cerita singkat hari ini Bu Ima. Mohon maaf Oke, bisa ganggu waktunya 10 sampai 15 menit ke depan. oke. Karena dari perbincangan kita kemarin katanya Bu Ima ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Mohon maaf karena baru hari ini saya punya waktu untuk bisa apa ya, menemani Bu Ima bercerita. Bu Ima, cerita apa sih yang ingin Bu Ima sampaikan kepada saya? Ini sebenarnya cerita berbagi atau sharing ya. Saya Mhm. mau tahu gimana sih, apa jalan keluar yang terbaik buat saya ambil atau, keputusan atau tahapan yang mesti saya ambil kalau saya pada apa, pada situasi seperti itu. Ini Iya. kemarin pada saat jadi cerita dulu kemarin pada saat ini kan kita 3 minggu libur ya. Stop betul, kerjaan sebagai guru. Nah, walaupun ada juga kita datang di sekolah untuk yang lainnya. Mmm. Dan pada saat mau masuk sekolah, ini kan secara otomatis membangun mood mood itu saya tersendiri bagi pribadi saya betul-betul susah, apalagi bukan cuma saya sendiri yang akan menjalani hal ini, anak Mhm. saya anak saya ada 5 tetapi 4 yang akan masuk sekolah bersamaan dengan saya berarti 6. Oh. Dan situasi saya itu kan, saya tidak sama tempat eee, dengan suami saya karena dia juga bertugas di tempat lain. Nah, Mhm. keriwehan itu yang pagi-pagi pada saat awal bagaimana kita menyiapkan diri, bagaimana menyiapkan segalanya, yang betul-betul notabene kan biasanya anak-anak, ya namanya anak-anak, Iya. walaupun sudah dikasih tahu semalam bahwa besok ini pagi-pagi ya Nak, tapi itu luar biasa menguras tenaga saya, menguras pikiran saya dan saya kadang berpikir mood saya berantakan ketika saya sampai ke sekolah. Mmm. Itu yang membuat saya, bagaimana ya, kurang bisa menguasai diri saya, seperti itu Bu Olivia. Oh ya, luar biasa ya Bu ya, saya bisa membayangkan betapa Bu Ima berusaha untuk menjadi sosok ideal. Iya, Ideal bagi anak-anak, ideal bagi suami yang terpaksa harus berpisah tempat karena kondisi pekerjaan, dan ideal bagi murid-muridnya di sekolah. mhm. Saya bisa memahami kondisi Bu Ima, untuk bisa ya tadi, bisa menjadi sosok yang ideal. Kira-kira nih Bu Ima, dengan kondisi seperti itu, yang mana dulu nih, yang mana yang paling ingin Bu Ima selesaikan dulu? Menjadi sosok ideal, di rumah sebagai ibu, atau sebagai istri, atau dalam kita, kotak-kotakan dulu nih Bu ya, atau menyangkut tugas Ibu Ima sebagai pendidik di sekolah? Mungkin seperti ini ya Bu Olivia, Mhm. karena ketiga ketiga hal ini itu dia harus berjalan seiringan, tetapi kalau yang paling mendasar sekali ketika saya sudah menjalani ini, pasti paling bentroknya di urusan, ini, dalam menjadi, pekerjaan saya sebagai guru. Kadang mood saya yang betul-betul sudah bagus saya bangun dari pagi, saya bangun mood saya betul-betul untuk siap, melayani murid-murid saya di proses pembelajaran, ini jadi berantakan betul pada karena itu tadi, karena banyaknya kejadian hal-hal seperti itu. Jadi itu yang membuat saya ribet. Halo? Iya, halo? Jadi, mood-nya Bu Ima yang kadang sulit ini ya, sulit dijaga kestabilannya saat dalam kondisi, 3 kondisi yang tadi, Bu Ima. Iya, Karena, kondisi yang Ibu Ima paparkan benar sekali bahwa
ini akan terus berjalan secara berkesinambungan dan tidak bisa dipisahkan. Saya lihat ini sangat kompleks, tetapi bukan berarti kita tidak akan menemukan jalan keluarnya. Saya yakin bahwa Bu Ima pasti dan pasti sudah tahu sebenarnya apa kelemahan dan apa yang harus kita lakukan. Olehnya itu saya di sini Bu untuk bisa membantu Bu Ima untuk bisa sama-sama nih kita temukan di mana titik lemahnya dan di mana yang harus kita tingkatkan dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa memaksimalkan menghilangkan yang tadi tantangannya. Kira-kira Ibu di kondisi yang seperti itu saat moodnya Bu Ima berantakan nih di sekolah karena keadaan, tantangan yang paling besar atau hal apa yang paling sering memicu hadirnya sehingga timbul mood yang seperti itu Ibu? Moodnya yang lagi stabil tiba-tiba moodnya berubah, di kondisi seperti apa? Ini biasanya terjadi pada saat saya pada saat kita mau berangkat ke sekolah, ada-ada saja pasti kejadian. Baik itu ini namanya anak-anak ya. Tapi menurut di hati saya seharusnya ini kan usia anak-anak saya ini bertingkat-tingkat. Jadi seharusnya saya biasa berpikirnya seharusnya ini anak pertamaku ngerti dong dengan kondisi ibunya. Ibunya ini mau kerja juga, Nak. Cepat-cepatlah kamu untuk segera berberes supaya kamu juga cepat berangkatnya. Jadi ibu juga merasa tenang. Ditambah lagi yang satunya juga kadang udah disuruh mandi, disuruh pakai baju cepat tuh enggak lagi. Belum lagi saya harus menyiapkan segala sarapan mereka karena semua anak saya sarapan pada saat sebelum berangkat ke sekolah. Jadi saya biasa bingung yang mana ini betul-betul saya mau kerja kasihan. Iya. Kalau dalam gambaran saya Ibu Ima ini adalah sosok ibu yang luar biasa sekali ya Bu. Di kondisi seperti itu Ibu Ima masih bisa berperan ganda. Bukan ganda lagi. 3 peran yang dilaksanakan oleh satu individu yaitu Bu Ima. Luar biasa Bu Ima. Dari kondisi yang Bu Ima ceritakan tadi ke saya, menurut Bu Ima apa sih kelemahan Bu Ima yang seringkali Bu Ima rasakan sehingga perubahan mood itu sering muncul. Kelemahannya Bu Ima dalam menghadapi situasi itu apa, Bu? Ya mungkin karena saya dalam mengatur waktu ya yang masih keteteran. Jadi kita kan keadaan manusia ya namanya. Seharusnya saya tidak pegang lagi handphone, ya mungkin saya memang lagi pegang lagi handphone. Seharusnya mungkin itu pada saat itu jangan pegang handphone dulu karena itu kan menyita waktu saya juga. Seharusnya ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi sebelum bangun pagi itu pada saat malam ini mungkin semua ibu kali ya memikirkan ini. Saya pada saat mau tidur, saya pasti sudah pikirkan memang dalam saya bangun setelah saya sholat apa yang akan saya kerjakan itu pertama. Kedua, ketiga, sampai saya berangkat ke sekolah. Seperti itu ya gambarannya. Tetapi kadang ini selalu jadwal yang saya bangun, kenapa sih selalu melenceng dari apa yang saya sudah atur di dalam diri saya seperti itu Bu Alicia. Iya Bu ya, saya juga kadang mengalami hal yang serupa dengan apa yang Ibu Ima alami, di mana kita sudah mengatur schedule, ternyata schedule-nya berantakan. Yang bisa saya yang bisa saya catat tadi di poin utama yang Bu Ima sampaikan bahwa Bu Ima kelemahan Bu Ima itu di efektivitas kegiatan sehingga waktu yang tersedia harusnya untuk anak-anak tidak bisa maksimal
Sehingga begitu pada saatnya semua harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan, mood-nya tiba-tiba berubah. Benar tidak, Ibu? Betul betul betul. Ya, Betul oke, Ibu. begitu. Karena sangat apa ini? Sangat menarik ceritanya Bu Ima. Mungkin kita bisa tarik nafas dulu dalam-dalam, Ibu. Oke. Rileks dulu untuk bisa kita lanjutkan. Ayo sama-sama tarik nafas dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dilepaskan pelan-pelan, rasakan nafasnya. Tarik nafasnya pelan-pelan. 1, 2, 3. Dilepaskan nafasnya. Rasakan, tarik nafasnya dalam-dalam. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, dilepaskan. Ayo, Bu Ima, bagaimana perasaannya Ibu Ima? Lebih rileks? Lebih rileks. Ya, saya tahu sekali bagaimana Bu Ima melaksanakan tanggung jawab dengan luar biasa ya, Bu. Ibu, bisa kita lanjutkan diskusinya, Bu? Oke. Dari sekian banyak kondisi yang Bu Ima ceritakan tadi, ada satu hal yang menarik untuk saya gali dari Bu Ima. Bu Ima, dari kondisi itu sebenarnya Bu Ima memimpikan kondisi yang seperti apa? Menginginkan yang seperti apa, Bu? Sebenarnya saya menginginkan kondisi buat diri saya yang pokoknya saya bisa menyelesaikan semua pekerjaan ataupun tanggung jawab saya dengan baik, tanpa saya harus mengorbankan atau melewatkan sesuatu hal dari semua aktivitas saya itu. Karena yang saya pikir saya melayani di rumah, saya melayani 5 anak. Di sekolah saya melayani 23 anak. Jadi saya harus strong. Saya tidak boleh jadi orang lemah karena bagi saya kalau misalnya di rumah dunianya anak saya ya saya, karena itu akan bergeser nantinya ketika mereka sudah pada besar. Kalau untuk saat ini pasti dunianya mereka saya. Iya, jadi Bu Ima menginginkan nih impiannya punya waktu yang stabil pada saat bersama anak-anak, bisa full time bersama anak-anak, saat bertugas menjadi guru full time mengajar tanpa terganggu pikiran-pikiran yang ada di luar gitu ya Bu Iya. Ima. Iya, Bu Ima, kira-kira nih Bu, kan Ibu Ima sudah menjalani ini sudah ada 5 anak Bu. Bu Ima juga sudah lama jadi pendidik ya, pasti sudah banyak pengalaman yang mungkin tidak sempat terucapkan pada hari ini. Banyak juga masalah yang sudah ditemukan jalan keluarnya. Kira-kira Bu Ima untuk agar supaya Bu Ima bisa melaksanakan tugas sebagai pendidik dengan baik, sebagai orang tua dengan baik, hal apa saja yang bisa Ibu Ima lakukan? Maksudnya di sini Ibu Ima kan tadi juga terkendala dengan efektivitas waktu. Agar Bu Ima bisa meningkatkan efektivitas itu kira-kira apa saja yang apa sih yang Bu Ima bisa lakukan? Mungkin saya melihat kembali ya, atau merefleksi diri saya. Artinya saya harus betul-betul bertanya kembali kepada diri saya bahwa apa yang saya lakukan ini apa sudah sesuai dengan tujuan atau jadwal yang saya buat, atau ini belum. Jadi mungkin yang pertama yang saya akan lakukan misalnya nih, kalau dalam bentuk kecilnya, kan pagi-pagi saya harus sudah siap, berarti pada saat saya pulang sekolah,
semua rencana harus sudah matang, mulai dari besok persiapan pakaiannya, kemudian apa saja yang akan mereka bawa, itu semuanya harus sudah real, sudah karena ketika besoknya sudah tidak sudah tidak keteteran lagi, kecuali walau alam kita kan tidak bisa, kita kan manusia cuma bisa berencana, yang berkehendak kan Tuhan Yang Iya, Maha Esa. benar Ibu. Ibu, saya sangat setuju dengan apa yang Ibu Ima sampaikan tadi, bahwa Bu Ima ingin melaksanakan sesuai jadwal ya. Ibu Ima mungkin tersirat tadi mengatakan bahwa Bu Ima sudah menyusun schedule kegiatan sehari-hari. Ibu Ima, dalam pelaksanaan kegiatan itu apa Bu Ima memerlukan dukungan apa saja yang Bu Ima butuhkan agar schedule yang Bu Ima telah susun itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana? Mungkin saya membutuhkan pengingat ya, atau boleh juga karena kan saya tinggal bersama ibu saya, mungkin ibu saya bisa menjadi pengingat dengan tentang apa yang akan saya lakukan, atau membuat schedule baru yang betul-betul sinkron dengan kegiatan saya. Kemudian gimana yang saya bingungkan, gimana ya cara menjelaskan ini ke anak saya, itu saya bingung pada saat itu. Maksudnya ini kan sudah saya jelaskan, tetapi bagaimana ya caranya menjelaskan ke anak saya kembali supaya mereka juga tersentuh dengan apa yang ingin ibunya bangun. Itu ya. Saya bisa memahami kondisinya Bu Ima. Kira-kira Ibu, menurut Bu Ima, apa tidak sebaiknya Ibu melibatkan anak-anak Ibu dalam penyusunan schedule kegiatan yang akan Ibu Ima susun? Karena mungkin selama ini Bu Ima mungkin bagaimana dalam penyusunan schedule-nya, apa Ibu Ima susun sendiri atau? Susun sendiri. Oh iya. Susun sendiri Bu Alivia. Iya, kira-kira. Iya, kira-kira. Betul apa yang dikatakan Ibu Alivia. Iya, ketika saya melibatkan mereka, saya tanyaki, kemudian mungkin mereka bisa menyuarakan, saya maunya begini Ma, saya mau bajunya begini Bu. Iya betul. Iya, saya dapat ini Bu Alivia. Iya, saya juga sudah mempraktekkan itu Ibu, karena kita sama-sama ibu ya. Jadi saya bisa sangat bisa memahami, Ibu punya anak 5, saya punya anak 4. Alhamdulillah, tapi dengan tantangan yang tersendiri. Makanya saya bisa menyelami apa yang Bu Ima rasakan. Mudah-mudahan sih kita sama-sama selalu bisa menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang kita temukan. Karena ini adalah amanah terbesar bagi seorang perempuan ya Bu ya. Bu Ima, saya sangat antusias nih hari ini karena berbicara tentang anak. Saya angkat jempol sebanyak-banyaknya buat Bu Ima, walaupun Bu Ima sebagai punya profesi lain selain ibu, Ibu Ima tetap memikirkan bagaimana bisa memberikan yang terbaik bagi anak, menjadi sosok ideal, ibu yang ideal bagi anak di rumah, dan sosok pendidik guru yang ideal bagi di sekolah. Makanya Bu Ima berinisiatif untuk merubah gimana sih supaya moodnya bisa stabil ya Bu. Iya, Tadi salah satunya dengan cara yang terakhir Ibu membuat schedule dengan melibatkan anak saya. Kira-kira untuk kegiatan menyusun schedule bersama anak Bu, hal apa yang pertama akan Ibu lakukan untuk bisa menyusun schedule itu bersama anak-anak? Mungkin saya akan duduk bersama dengan anak saya, atau bisa seperti ini, saya buatkan mereka dulu susu, kemudian kita minum sama-sama atau makan cemilan.
kemudian saya mulai berbicara, artinya kita menyusunnya secara santai. Saya menyampaikan bahwa supaya aktivitas kita berjalan dengan baik. Nah, ini mama punya ide nih, kita susun jadwal ya, biar pekerjaan di rumah atau pekerjaan di sekolah dan pekerjaan kamu di sekolah juga semuanya berjalan dengan baik. Misalnya nih anak saya yang pertama, kedua itu kan sudah bisa membantu. Nah, bisa nih mamanya dibantu dong, dimasukin pakaian ke mesin cuci, diputar aja kan. Iya. Kemudian yang kedua, kan mereka bisa gantian nih cuci piringnya atau gimana, supaya pekerjaan ini bisa terlaksana semua dan tidak terhenti seperti itu. Dan saya yakin mereka juga akan mengerti dengan situasi saya ketika saya memberikan pemahaman yang betul dan baik kepada anak-anak saya. Luar biasa Ibu ya. Akhirnya Bu Ima bisa berpikir bahwa anak-anak bisa juga dilibatkan dalam pemecahan masalahnya Ibu yang saat ini Ibu hadapi. Ibu, saya ingin tahu dong, dalam pikiran Ibu, dalam benak Ibu saat ini, kira-kira setelah kegiatan diskusi bersama anak-anak terkait dengan penyusunan jadwal, masalah tentang mood yang berantakan karena karena kegiatan yang menumpuk pada hari yang sama, tuntutan anak-anak yang kadang tidak bisa terpenuhi, apakah itu akan bisa terselesaikan dengan rencana tadi melibatkan anak-anak menyusun jadwal? Saya yakin bisa karena ini juga termasuk teknik dalam mengajarkan mereka bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Jadi bukan hanya ada tugas sekolah, tetapi kita juga punya tanggung jawab di rumah sebagai anggota keluarga, sebagai anak. Saya yakin mereka bisa melaksanakan hal itu. Dan satu nilai plusnya ketika saya memang kemarin-kemarin mungkin saya memang kurang waktu ya untuk duduk bersama membicarakan hal ini. Dan satu nilai plusnya bahwa dengan secara tidak langsung saya punya waktu bersama mereka bercerita tentang keseharian mereka. Itu juga kayaknya ya, saya kurang menanyakan mereka tentang bagaimana kabarmu hari ini. Walaupun menanyakan kabar kayaknya itu perlu ya, menanyakan kabarnya, apa yang terjadi di sekolahnya. Karena saking di kepala saya ini selalu yang saya pikirkan bagaimana terselesainya pekerjaan dengan tepat waktu, jadi lupa dengan hal itu. Iya betul sekali Bu Alivia. Alhamdulillah setelah ini terpikirkan tadi. Luar biasa Ibu ya. Saya juga sangat membayangkan Ibu akan bisa berkomunikasi dengan anak-anak bisa menyampaikan keinginan mereka, pekerjaan rumah yang bisa mereka bantu tanpa mereka merasa dipaksa. Mereka bisa memilih kegiatan yang cocok dengan kemampuan mereka sesuai. Kadang kita juga orang tua kadang lalai untuk memahami apa sih kegiatan yang mereka inginkan, yang dalam pikiran kita benar tadi kata Bu Ima, kita cuma memikirkan penyelesaian terhadap sesuatu, mau itu kegiatan atau masalah tanpa memikirkan prosesnya seperti apa untuk menyelesaikan itu. Betul. Luar biasa, saya banyak mengambil pelajaran dari diskusi kita hari ini, Bu Ima. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk berdiskusi, bertukar pikiran, karena saya yakin Bu Ima pasti juga masih banyak cerita-cerita yang sangat menarik yang bisa saya ambil pelajaran dan hikmahnya. Dan begitu pun sebaliknya, saya juga punya banyak cerita-cerita yang bisa saya sharing kepada Bu Ima agar kita bisa sama-sama
mengambil positif dari apa yang sudah kita sharing sehingga kita menjadi individu yang positif, yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Bu Ima atas sharing-nya hari ini, Terima mudah-mudahan, kasih juga Bu Alivia bisa atas bermanfaat ya waktunya Bu. hari ini. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.